Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, segala puji dan syukur wajib untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia pada pagi hari ini bisa dipertemukan di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang penting, ya, dengan para ustadz dan juga umara, para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kita, yang kita berharap dengan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat Indonesia, terutama di kampung sini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka untuk membahas, ya, akidah dari suatu sekte yang sesat, sekte Syiah yang telah disepakati kesesatannya oleh para ulama, tentunya para ulama ahlu sunnah. Dan pembahasan tentang Syiah bukanlah pembahasan yang baru. Sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan akan bahaya Syiah. Dan yang jadi permasalahan, karena ketidaktahuan banyak orang-orang ahlu sunnah, masyarakat awam ahlu sunnah yang tidak mengerti akan bahayanya Syiah, akhirnya yang bersikap toleransi, ya, kemudian terpedaya dengan slogan-slogan mereka, dengan propaganda-propaganda mereka, akhirnya terbawa dengan akidah mereka. Ini yang sangat kita sedihkan. Terutama kita dapati sebagian ulama yang ada di tanah air kita juga mengaburkan permasalahan ini dengan mengatakan bahwasanya, ya, Syiah adalah mazhab yang diakui, ya, mazhab yang diperbolehkan, ya, dan ini tidak benar, ya. Kita tidak berbicara tentang mazhab-mazhab dalam ahlu sunnah yang masyhur yang kita semua ketahui, 4 mazhab: mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini mazhab-mazhab ahlu sunnah. Tetapi tatkala kita berbicara tentang mazhab Syiah, ya, Syiah kita tidak berbicara tentang masalah-masalah furu', masalah-masalah fikih, tetapi kita berbicara tentang usul akidah mereka, perbedaan antara ahlu sunnah dengan akidah orang-orang Syiah. Oleh karenanya benarlah pernyataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Inilah akhirnya banyak sebagian ahli sunnah yang awam, tatkala tidak mengerti akan bahayanya Syiah, ya, mereka pun terjebak dan terjerumus dalam akidah Syiah. Mulailah mereka mempraktekkan praktek mut'ah, nikah kontrak. Mulailah mereka mengkafir-kafirkan para sahabat, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Mulailah mereka menyatakan Ummul Mukminin Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pezina. Mulailah mereka mengatakan Al-Qur'an sudah tidak otentik lagi. Mulailah mereka, ya, menegakkan permusuhan kepada ahlu sunnah dan yang lainnya. Akibat ketidaktahuan tentang hakikat akidah Syiah, akhirnya terjerumus dalam jebakan mereka. Dan kita bersyukur para ulama sejak zaman dahulu, ya, telah mewanti-wanti akan bahayanya Syiah, dan mereka telah menulis buku-buku yang menjelaskan tentang bahayanya Syiah. Sebagai contoh, kita dapati Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah mengingatkan. Al-Imam Syafi'i, imam mazhab ahlu sunnah, imam mazhab yang banyak tersebar di tanah air kita, sejak dahulu telah mengingatkan akan bahayanya Syiah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu, yaitu para ahlul bid'ah, para penyimpang, yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah.
Ya, aku tidak pernah menemukan pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i sejak dahulu ya. Abad berapa? Abad kedua mungkin beliau ya. Ya. Sudah sejak dahulu sudah diingatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah, karena memang Syiah pendusta. Bahkan dusta taqiyah merupakan akidah mereka, bahkan merupakan agama mereka. Mendustai ahlu sunnah, membuat propaganda politik dalam rangka menipu ya dunia Islam. Akan tapi alhamdulillah Imam Syafi'i rahimahullah telah mengingatkan akan sifat dusta mereka dan sudah banyak terbukti kedustaan mereka. Contohnya juga Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat keras terhadap Syiah. Dari Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, "Sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidhata 'adahum ashadd al-'aib fa yaqulu syarru isabah." Kata Yunus bin Abdul A'la rahimahullah, aku mendengar Asy-Syafi'i kalau beliau sudah mulai bicara tentang Syiah, tentang Rafidhah, 'adahum ashadd al-'aib, maka beliau akan mencela dengan sebisa-bisanya, dengan sekeras-kerasnya beliau mencela apa? Syiah. Dan Imam Syafi'i berkata, syarru isabah, bahwasanya orang-orang Syiah adalah kelompok yang terburuk. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tatkala beliau hidup di zaman beliau dikenal sering berjidal, berdebat dengan orang-orang sempalan-sempalan dalam Islam. Beliau berdebat membantah mereka, namun beliau tidak menemukan firqah yang paling parah seperti firqah orang Syiah Rafidhah. Kata beliau, syarru isabah, kelompok yang paling buruk. Ini diucapkan oleh Imam Syafi'i. Perkataan-perkataan ini bukan asal ngomong tanpa ada penelitian. Imam Syafi'i dikenal suka berdialog ya, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kelompok-kelompok sempalan, sehingga beliau menyimpulkan dengan dua kesimpulan yang sangat indah. Yang pertama, orang-orang Syiah paling pendusta. Yang kedua, orang-orang Syiah adalah paling buruk, kelompok yang terburuk. Kemudian ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, tatkala kita melihat ya bahayanya Syiah mulai sangat nampak dalam dunia Islam, bagaimana kesadisan mereka di negara-negara di luar negeri ya. Kita dapati bahwasanya Syiah bukan hanya sekedar kelompok yang berbicara tentang akidah yang sesat, tapi mereka juga kelompok yang berpolitik. Kelompok yang berpolitik yang ingin melaksanakan revolusi, yang ingin menumbangkan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah menyatakan, walihada kanatir Rafidhah min ajhalin nas wa adallihim. Oleh karenanya orang-orang Rafidhah Syiah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Kama anna an-nasara min ajhalin nas, sebagaimana orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang bodoh ya. Dan nampak kebodohannya orang-orang Nasrani, seperti ya menyatakan Allah punya anak, percaya dengan trinitas yang tiga oknum dalam satu. Ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Beriman dengan adanya dosa warisan, Nabi Adam salah, diwariskan sampai nanti ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini semua kebodohan-kebodohan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Akan tetapi orang-orang Syiah juga bodoh seperti mereka. War-Rafidhata min akhbathin nas, dan orang-orang Rafidhah termasuk orang-orang yang paling buruk. Kama anna Yahuda min akhbathin nas, sebagaimana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling buruk. Fa fihim naw'un min dhalalin nasara, maka pada Syiah ada bentuk kesesatan, kebodohan orang Nasrani. Wa naw'un min khubthil yahud, dan pada orang-orang Syiah ada kejelekannya orang-orang Yahudi. Dan subhanallah, perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini perkataan yang benar. Kalau kita ingin melihat kesadisan orang-orang Syiah, maka sudah nampak bagaimana mereka menghabisi ahlu sunnah di Suriah, bagaimana mereka membunuhi para ulama ahlu sunnah di Irak ya, sampai saya lihat gambar-gambar yang sangat mengerikan, pembunuhan dengan cara yang sadis, lebih sadis daripada orang-orang Yahudi yang membunuh kaum muslimin di Palestina. Dan demikianlah pekerjaan mereka orang Syiah. Maka benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, keburukan yang ada pada orang Yahudi, kejahatan ada juga pada orang-orang Syiah. Demikian juga kebodohan mereka. Yang ada pada orang Nasrani ada juga pada orang-orang Syiah. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya sudah mengarang sebuah buku yang berjudul 33 Banyolan Akidah Syiah. 33 kekonyolan akidah orang Syiah. Dan buku ini alhamdulillah sebentar lagi terbit dan dikasih kata pengantar oleh salah satu ketua MUI pusat, yaitu Ustadz Khalil Ridwan ya. Insyaallah dalam waktu minggu depan atau 10 hari lagi sudah terbit ya, yang berisi tentang kekonyolan-kekonyolan akidah Syiah
akidah-akidah yang tidak masuk akal, khurafat, ya, yang dibangun di atas kebodohan, dan akan kita jelaskan tentang kebodohan-kebodohan akidah mereka tersebut. Saya katakan bahwasanya pembahasan tentang Syiah sudah dibahas oleh para ulama sejak dahulu. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan yang lainnya sudah memperingatkan akan bahaya Syiah. Dan seluruh para ulama yang menulis tentang buku-buku firqah, ya, contohnya seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya buku judulnya Maqalatul Islamiyin fi Ikhtilafil Musallin, tentang kelompok-kelompok sempalan dalam Islam. Ya, secara umum seluruh ulama menyebutkan bahwasanya kelompok-kelompok sempalan dalam Islam kembali kepada 4 kelompok besar, yaitu Khawarij, ya, yang suka membunuh kaum muslimin sendiri, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Demikian juga kelompok yang kedua Syiah, kelompok ketiga adalah Jahmiyah, dan kelompok keempat Mu'tazilah. Ini adalah 4 sumber kesesatan kelompok-kelompok sempalan yang ada dalam dunia Islam. Seluruh kelompok-kelompok sempalan yang ada sampai sekarang, kesesatan mereka berkisar kembali kepada 4 kelompok ini, berpanjangan dari kesesatan 4 kelompok ini. Dan mereka semua sepakat bahwasanya Syiah termasuk kelompok yang sangat berbahaya di antara yang lain, karena akidah mereka bisa sampai pada kekufuran. Akan kita jelaskan bagaimana akidah orang-orang Syiah. Oleh karenanya para ulama menulis tentang kesesatan Syiah, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari yang hidup di abad ketiga dan keempat, ya, abad keempat, beliau meninggal di abad keempat rahimahullahu taala. Kemudian seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa juga menjelaskan tentang Syiah, bahkan keras terhadap Syiah. Contohnya seperti Asy-Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Contohnya seperti Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq juga menjelaskan tentang Syiah dengan berbagai macam firqah-firqahnya, yang alhamdulillah sudah dijelaskan oleh MUI dalam buku yang diterbitkan oleh MUI. Di situ disebutkan tentang pohon perpecahan Syiah. Syiah asalnya dari mana? Terpecah menjadi 3, Ismailiyah, Zaidiyah, dan Isna Asyariyah, kemudian masing-masing terpecah belah lagi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan tentang kekonyolan akidah Syiah, ya, satu persatu. Kalau ada waktu sampai 33 seluruhnya, ya. Kalau nggak ada waktu kita milih dari kekonyolan-kekonyolan tersebut. Yang tatkala saya menuliskan tentang kekonyolan-kekonyolan akidah mereka, saya ambil dari buku-buku mereka langsung. Buku-buku mereka langsung. Syiah dan Islam tidak mungkin bersatu. Syiah bukan Islam, Islam sendiri, Syiah bukan Islam. Kenapa bisa demikian? Karena sumber hukumnya berbeda. Sumber hukumnya berbeda. Kita umat Islam sumber hukumnya jelas, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita menjadikan ijma' para ulama sebagai, ya, sumber hukum pula. Syiah, Al-Qurannya beda, Sunnahnya beda. Al-Qurannya beda, Sunnahnya beda. Al-Qurannya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan secara detail, saya akan singgung secara singkat saja. Al-Quran mereka meyakini Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ini, Al-Quran yang sudah tidak otentik, kurang, ya, dirubah-rubah oleh para sahabat. Sementara Al-Quran yang ada pada kita ini tidak sempurna, cuma sepertiga saja. Al-Quran yang benar ada di tangan mereka, di imam mereka, jumlah ayatnya 17.000 ayat, 3 kali lebih tebal daripada Al-Quran kita. Dan ini sudah membuktikan bahwasanya tidak mungkin kita bersatu. Kalau kita meyakini Al-Quran kita sudah sempurna, tidak mungkin ada, jangankan satu ayat, satu huruf saja tidak mungkin dirubah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Oleh karena Allah mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Oleh karenanya kita dapati, jangankan orang besar, anak-anak kecil pun hafal Al-Quran. Mungkin ribuan anak-anak kecil atau mungkin lebih daripada itu menghafal Al-Quran. Sehingga tidak mungkin, mustahil ada satu huruf saja yang dirubah. Tidak mungkin. Sementara Al-Qurannya orang-orang Syiah, ya, mereka meyakini Al-Quran kita sudah terjadi perubahan dan ada 3 Al-Quran yang lebih tebal dari Quran, 3 kali lipat lebih tebal daripada Al-Quran kita. Ini Al-Quran, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Berbicara tentang hadis,
Kalau kita hadis dalam ahlu sunnah, jelas hadis yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir, ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan Nabi merupakan hadis Nabi, atau perbuatan Nabi merupakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau takrir Nabi melihat sesuatu dan Nabi tidak mengingkari, berarti itu juga hadis takriri, ya. Ini hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya terbatas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang hadis-hadisnya orang Syiah, ternyata hadis mereka, kalau mereka mengatakan hadis, kitab-kitab hadis itu bukan hanya terbatas pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka Syiah Imamiyah yang sekarang tersebar di tanah air kita, dan perlu saya ingatkan bahwasanya Syiah memang bermacam-macam, ya. Ada yang tidak sampai mempropagandakan kekufuran, ada yang dekat dengan ahlu sunnah seperti Syiah Zaidiyah, ya. Tetapi yang kita bicarakan adalah Syiah Imamiyah. Yang kita ambil dari literatur mereka adalah kitab-kitab pokok dalam agama Syiah Imamiyah, bukan Zaidiyah. Zaidiyah punya buku-buku sendiri, Syiah Zaidiyah punya kitab-kitab fikih sendiri, punya kitab-kitab akidah sendiri. Literaturnya berbeda dengan literatur Syiah Imamiyah. Dan yang sampai kepada kita adalah Syiah Imamiyah. Yang tersebar sekarang di tanah air adalah Syiah Imamiyah. Hadis menurut Syiah Imamiyah, kenapa dikatakan dengan Syiah Imamiyah? Karena mereka meyakini 12 imam setelah Rasulullah SAW, dan bahwasanya 12 imam itu, beriman kepada 12 imam merupakan rukun Islam. Kalau rukun Islam kita jelas syahadatain, terus iqamatus shalah, salat, zakat, puasa, haji. Kalau orang-orang Syiah enggak, salat, zakat, puasa, hajinya sama, tapi syahadatannya diganti dengan beriman kepada al-wilayah, kepada keimaman. Sebagaimana kita syahadatain merupakan rukun yang paling mendasar, demikian pula orang-orang Syiah Imamiyah, bahwasanya beriman kepada 12 imam merupakan rukun Islam yang paling mendasar, lebih daripada salat, daripada zakat, daripada puasa, dan daripada haji. Dan ini mereka tulis dalam buku-buku mereka. 12 imam ini, mereka yakini 12 imam mereka yang mulai dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian anaknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya berikutnya imam ketiga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian imam yang keempat putranya Al-Husain, Ali Zainal Abidin, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah, kemudian setelah itu Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya sampai imam yang ke-12. Yang imam ke-12 sekarang sedang bersembunyi di Sirdab, sudah 1200 tahun masih sembunyi. Sudah 1200 tahun masih sembunyi dan belum keluar sampai sekarang. Itulah silsilah imam mereka 12. Yang ke-12 imam ini, pertama jumlahnya harus 12. Kalau jumlahnya tidak 12 berarti gugur agama mereka. Jumlahnya harus berapa? 12. Oleh karenanya yang ke-12 ini harus ada. Meskipun tidak kelihatan, kata mereka sedang sembunyi. Sudah berapa lama sembunyi? 1200 tahun. Belum keluar-keluar. Kemudian ke-12 imam tersebut semuanya maksum. Semuanya apa? Maksum. Dan ini akidah yang sangat berbahaya. Meyakini ada orang lain maksum selain Nabi Muhammad SAW, itu melazimkan ada pensyariatan baru. Karenanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Seluruh orang boleh diambil perkataannya dan boleh dibuang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang bisa salah dan bisa benar. Imam Syafi'i bisa benar dan bisa salah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah bisa benar, bisa salah. Apalagi ulama-ulama zaman sekarang bisa benar dan juga bisa salah. Para kiai bisa benar dan bisa salah. Para ustaz bisa benar dan bisa salah. Yang tidak mungkin salah cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seluruh perkataan Muhammad, seluruh perbuatan Muhammad merupakan dalil, merupakan hujjah, merupakan syariat, karena nggak mungkin salah. Tatkala ada keyakinan bahwasanya ada orang lain, yaitu para imam, 12 imam, tidak mungkin salah dan maksum sebagaimana Muhammad SAW, maka kedudukan para imam tersebut seperti Nabi. Kedudukan para imam tersebut seperti apa? Seperti Nabi. Karena seluruh perkataan imam hujjah. Seluruh perbuatan imam hujjah. Kenapa? Nggak mungkin salah. Kalau nggak mungkin salah berarti bisa dijadikan dalil atau tidak? Bisa dijadikan dalil atau tidak?
Jadikan dalil karena nggak mungkin salah. Dari situ karena perkataan imam nggak mungkin salah, perbuatan imam tidak mungkin salah, maka seluruh perkataan dan perbuatan imam juga hadis. Juga hadis, dan mereka menyebutkan kitab hadis. Oleh karenanya kitab-kitab hadis mereka bukan hanya murni hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi sedikit kalau dalam kitab-kitab hadis mereka. Hanya beberapa cuilan kecil. Hanya sebagai pengantar saja. Intinya perkataan para imam mereka. Kalau kita jelas seperti Sahih Al-Bukhari, isinya hadis Nabi seluruhnya. Contohnya Sahih Muslim, maksudnya hadis-hadis Nabi. Contohnya ya Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, semuanya hadis-hadis Nabi. Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, seluruhnya tentang Sunan Al-Baihaqi, sunan-sunan yang lainnya, seluruhnya tentang hadis-hadis Nabi. Tapi kalau kita bicara buku-buku hadisnya Syiah, lain lagi. Al-Kafilul Kulaini dengan berbagai modelnya. Usul Furu' dan Raudhah. Kemudian misalnya kitab ya Tahdzibul Ahkam karangannya At-Tusi. Ya. Kemudian juga misalnya kitab Al-Istibsar yang juga karangan At-Tusi. Kemudian kitab misalnya Man la yahduruhul faqih, karangannya siapa? Muhammad bin Babawayh Al-Qummi. Ini kitab-kitab hadis yang paling utama di kalangan orang Syiah. Isinya apa? Isinya perkataan para imam. Imam ini bilang gini, imam ini bilang gini. Dalil, imam ini bilang gini, imam ini bilang gini. Dari sini jelas bahwasanya kalau Al-Qur'annya beda, kalau hadisnya beda, gimana mau nyambung? Bagaimana mau nyambung? Sehingga sering saya sampaikan, saya pernah berdialog sama orang Syiah di Saudi waktu pas musim haji. Ada orang Syiah datang, kemudian dia mengatakan, ya akhi kenapa antum memusuhi orang-orang Syiah? Orang-orang kita saudara. Saya bilang, gimana mau saudara kalian mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Itu cuma dusta, itu dusta, nggak benar. Anda bilang itu jangan takiyah, Anda tahu ente Syiah. Ente mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Iya, saya kafirkan. Akhirnya dia ngaku. Saya bilang, kenapa kau kafirkan Abu Bakar? Bukankah Nabi waktu sakit yang jadi imam siapa? Nabi sakit yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Kata dia, itu kan di buku kamu, kalau di buku kami yang jadi imam Ali. Saya bilang, ini nggak bakalan nyambung kalau gitu, nggak mau debat saya. Kita kalau mau dialog harus menyatu padukan sama-sama. Sekarang saya mau dialog sama teman saya. Dari mana? Dari golongan manapun ahlu sunnah. Dari golongan manapun, dari aliran manapun ahlu sunnah, kalau kita dialog nyambung. Karena kembali kepada Al-Quran dan apa? Hadis. Tapi kalau kita dialog sama orang Syiah, nggak bakalan nyambung. Kalaupun mereka menyebutkan hadis-hadis kita, cari hadis-hadis yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tetapi sumber-sumber hadis mereka berbeda. Mereka punya 12 imam, kita punya satu imam saja, Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya 12, seluruh perkataan imam ini hadis. Gimana mau nyambung? Nggak bakalan nyambung. Dari sini sudah terbayangkan bagi kita bahwasanya agama Islam bukan agama Syiah. Sama tatkala kita ingin dialog sama Ahmadiyah misalnya, kita tidak berbicara tentang kelompok ahlu sunnah, kita bicara tentang kelompok yang lain sendiri. Seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah bagaimana kita mau nyambung dengan mereka? Kalau kita bilang dialog kembali Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak bakalan mau karena mereka punya kitab suci yang baru, karangan Mirza Ghulam apa? Ahmad. Ya, susah. Gimana mau nyambung? Tatkala sumber hukum, pengambilan hukum berbeda, berarti berbedalah, ya. Berbedalah. Dua kelompok tersebut tidak mungkin disatukan dan mustahil disatukan. Tentunya pembahasan masalah Syiah dan akidah, kerusakan akidah mereka sudah dijelaskan oleh para ustadz, ya. Demikian juga alhamdulillah kita berbahagia, ya, Majelis Ulama Indonesia, ya, meskipun tentu saya rasa ada penekanan bagi mereka, ada tekanan, tapi dengan keberanian mereka, karena ini amanah bagi umat Islam. Bagi masyarakat Islam Indonesia, dengan beraninya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah buku yang menjelaskan tentang kesesatan Syiah. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa yang perlu kita banggakan dari Majelis Ulama Indonesia, yang memperhatikan tentang kemakmuran rakyat Indonesia dan yang memperhatikan keamanan, stabilitas, ya, keamanan rakyat Indonesia. Karena di mana-mana, di negara manapun, ya, kalau sudah ada Syiah masuk pasti akan ribut. Kalau jumlah mereka sudah banyak, kita jumlah masih sedikit sudah ribut. Jumlah masih sedikit sudah bikin ulah di Madura. Bagaimana kalau banyak? Oleh karenanya pemerintah Malaysia dengan keberanian mereka melarang Syiah. Pemerintah Malaysia melarang apa? Syiah. Dan ini menunjukkan sikap yang tegas dan berani. Ya, sikap tegas dan berani demi kemaslahatan masyarakat yang ada di tanah air Indonesia. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan berbahagia ini, sebagaimana saya
sampaikan bahwasanya yang saya bahas adalah banyolan-banyolan mereka dalam buku-buku induk mereka. Ya, kebanyakan dari buku-buku induk mereka seperti kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi adalah kitab yang paling sahihnya orang Syiah. Ya, yang penulisnya di abad keempat. Yang dia menuliskan riwayat-riwayat terkadang pakai sanad, terkadang tidak pakai sanad. Dan kitab ini dinyatakan oleh penulisnya sebagai kitab yang sahih, seluruhnya sahih. Seperti Sahih Al-Bukhari. Kalau Sahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Abu Abdullah menyampaikan bahwasanya apa yang dia tulis dalam buku ini adalah kita hadis-hadis yang sahih. Demikian juga Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, pengarang kitab Al-Kafi, juga menyebutkan seluruh hadis-hadis yang saya tuliskan dalam buku ini adalah riwayat-riwayat yang sahih dari imam-imam mereka. Bahkan disebutkan bahwasanya buku ini pernah ditampakkan kepada imam mereka, imam 12. Imam 12 itu dia sembunyi sekitar tahun berapa? 200 sekian, 200 lebih. Masuk dalam apa? Sirdab, masih umur berapa tahun? Mungkin 5 tahun. Setelah itu enggak pernah keluar-keluar. Berarti tatkala buku Al-Kafi ditulis umur dia sudah 100 tahun lebih. Buku ini pernah diantar oleh perantaranya imam yang sedang sembunyi tadi, diantar kepada imam yang sedang sembunyi tadi. Tolong dicek, Mas Imam. Imamnya ngecek buku ini, oh ini bagus semua, pakai aja katanya, ini hujah bagi kalian. Berarti kitab Al-Kafi itu lebih hebat dari Sahih Bukhari menurut kaum muslimin. Kenapa? Sahih Al-Bukhari pernah Sahih Bukhari dicek oleh Nabi Muhammad? Tidak pernah. Tidak pernah orang datang ke kuburan Nabi kemudian Nabi keluar ngecek Sahih Bukhari. Oh ini sahih semua. Yang dhaif 1-2 aja, nggak ada. Rasulullah nggak pernah demikian. Tapi kalau kitab Al-Kafi sudah dicek oleh imamnya, dan imamnya nggak mungkin salah. Salah atau kalau salah berarti bukan imam, nggak boleh jadi imam. Tatkala imamnya mengatakan buku ini hujjah berarti seluruhnya apa? Seluruhnya sahih. Ternyata kalau kita buka kitab Al-Kafi ini isinya keanehan-keanehan dan banyolan-banyolan yang tidak masuk akal. Di antara banyolan-banyolan yang ada dalam kitab-kitabnya orang Syiah, dan saya dalam buku saya nukil langsung dari buku mereka. Saya scan langsung dari buku mereka. Dan buku-buku mereka kita bisa ambil, kita bisa download dari website-website Syiah yang ada di internet. Ya, mereka ingin menyebarkan pemahaman Syiah sehingga mereka memberi fasilitas mendownload buku-buku karya mereka. Antum bisa download semua, baik kitab Al-Kafi, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, kemudian kitab Man la yadurrul faqih. Ini 4 kitab yang paling utama, kitab sumber hukum yang paling utama. Berikutnya seperti kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, terus kitab misalnya Wasailul Syiah karangannya Al-Hur Al-Amili, kemudian kitab Mustadrakul Wasail, ya, kemudian kitab Biharul Anwar karangannya Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi. Ini semua ada dalam internet, bisa di-download. Di antara banyolan-banyolan yang terdapat dalam buku mereka, pertama adalah periwayatan keledai. Periwayatan apa? Keledai. Jadi kalau kita hadis diriwayatkan oleh manusia, mereka punya periwayatan juga yang meriwayatkan apa? Hewan. Keledai. Dalam kitab Al-Kafi, fadzakara Amirul Mukminin alaihi salam, semua imam mereka katakan alaihi salam. Ya. Semua imam mereka katakan apa? Alaihi salam, karena kedudukannya seperti Nabi. Kalau kita Nabi Muhammad saja kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali seluruhnya kita mengatakan radhiyallahu taala anhu sebagai pembeda. Ya, karena imam-imam mereka kedudukannya seperti Nabi, seluruhnya mengatakan Al-Husain alaihi salam, Al-Hasan alaihi salam, Ali alaihi salam. Ya, karena dianggap seperti kedudukannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Anna awwala syai'in min ad-dawab tufiya Ufair sa'ata qabdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hewan yang pertama kali meninggal setelah wafatnya Nabi adalah keledainya Nabi, namanya Ufair. Apa yang dilakukan Ufair? Kenapa dia meninggal? Faqata'a khitamahu thumma marra yarkudu hatta ata bi'ri bani Khutmah bi Quba farama bi nafsihi fiha fakanat qabrahu. Waktu Nabi meninggal dia sedih sekali, ini himar. Akhirnya apa? Dia lepaskan ikatannya, kemudian dia lari masuk ke sumur di daerah Quba, dia bunuh diri. Maka jadilah sumur tersebut kuburannya himar ini. Himar ini ternyata sangat cerdas. Dalam Al-Kafi, dalam kitab mereka, sungguhnya diriwayatkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah berkata,
Inna dzalikal himara kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himar itu yang tadi bunuh diri pernah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna abi haddatsani." Sesungguhnya ayahku pernah menyampaikan kepadaku seperti gaya muhaditsin. Haddatsani fulan an fulan, haddatsani fulan an fulan, telah menyampaikan kepadaku, telah menyampaikan kepadaku. Ternyata himar juga bisa meriwayatkan hadis. Haddatsani abi an abihi an jaddihi. Telah mengabarkan kepadaku ayahku dari bapaknya, dari kakeknya, an abihi dari kakek bapaknya, dari bapak kakeknya, annahu kana ma'anuh, bahwasanya buyut-buyutnya dulu pernah bersama Nabi Nuh alaihissalam fis safinah, di perahu yang tidak tenggelam. Faqama ilaihi Nuhun famasa ala kaflihi thumma qala yakhruju min sulbi hadzal himar himarun yarkabu sayyidun nabiyyin wa khatamuhum falhamdulillahilladzi ja'alani dzalikal himar. Maka tatkala kakek buyutnya sedang bersama Nabi Nuh kemudian mengusap ekornya atau bokongnya, dia mengatakan, nanti ada keturunanmu yang ditunggangi oleh penutup para nabi. Kemudian kata dia, alhamdulillah saya itu yang jadi apa, penutup para nabi. Ini riwayat yang sangat konyol bagaimana himar meriwayatkan hadis. Padahal kita tahu di zaman sahabat tidak ada haddatsani an fulan itu enggak ada di zaman sahabat. Itu muncul di zaman tabi'in tatkala mulai ada hal-hal yang diragukan sehingga mereka butuh sanad. Berarti kalau kita perhatikan, berarti seluruh tabi'in dan seluruh para ulama hadis mereka hanya mengikuti gaya periwayatan hadis oleh himar tadi. Jadi himar inilah yang pertama kali membuat gaya ahli hadis dengan apa? Haddatsani an fulan, akhbarani an fulan, ya. Ini kekonyolan yang luar biasa. Oleh karenanya tatkala menghadapi riwayat ini, sebagian ulama Syiah bilang ini hadis dhaif. Dia bilang apa hadis dhaif? Dalam apa kitab Al-Kafi? Hadis dhaif, tidak ada sanadnya. Kita bilang, "Oh, saya percaya sama kamu, percaya sama imam." Imam bilang ini hadis semua sahih. Oleh karenanya terjadi khilaf di antara mereka. Karena tahu ini adalah riwayat konyol dan tidak masuk akal. Sebagian ulama Syiah mengatakan ini hadisnya lemah. Sebagian ulama Syiah seperti Al-Majlisi mengatakan ini mukjizat, justru ini benar. Khilaf di antara mereka, dan yang benar adalah perkataan Imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi, yang pernah mentazkiyah, merekomendasi kitab Al-Kafi, bahwasanya seluruh kitab Al-Kafi isinya apa? Sahih. Kemudian kita perhatikan kekonyolan hadis ini. Sang himar di zaman Nabi yang bernama Ufair mengatakan, haddatsani abi, telah menyampaikan kepadaku ayahku. Jadi berapa rawi yang kita lihat ya? Rawi pertama himar yang ditunggangi oleh Nabi, dari ayahnya an abihi an jaddihi. Rawi ketiga dari apa? Kakeknya. An abihi, rawi keempat, cuma 4 rawi saja. Yang keempat ini dulu bersama Nabi Nuh. Sekarang saya tanya sama antum, jarak antara Nabi Nuh sama Nabi Muhammad berapa ribu tahun? Berarti himarnya ini, setiap himar ini umurnya ribuan. Berapa tahun? Cuma 4 silsilah aja. Sampai menyampaikan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh, ini enggak masuk akal. Padahal antara jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh ribuan tahun. Berarti bagaimana bisa hadis dari Nabi Nuh diriwayatkan kepada Nabi Muhammad hanya melewati 4 orang, 4 ekor. Berarti satu ekor itu minimal berapa umurnya? Ribuan tahun. Padahal kalau kita perhatikan, ya, para ahli himar menyebutkan bahwasanya, ya, dalam kitab-kitab apa namanya, rijal, himar fulan, siqah, dhaif. Himar itu, keledai itu umurnya biasanya cuma 30 tahun. Kalau dia panjang umur 35 tahun, taruhlah panjang umur 50 tahun. Kalau 50 tahun kali 4 cuma 200 tahun. Ini sudah menunjukkan kegoblokan. Jadi saya sering katakan, orang-orang Syiah itu goblok. Mereka berdusta dan mereka goblok. Tatkala mereka berdusta dengan cara yang goblok, timbullah kekonyolan-kekonyolan seperti ini. Ada orang yang pendusta tapi pintar berdusta. Ini banyak seperti ini. Dia dusta tapi dia pintar. Kalau Syiah goblok sehingga dustanya merupakan kekonyolan. Contohnya ini. Sekarang himarnya berarti hebat-hebat. Dia mengatakan haddatsani abi an jaddihi. Dia bisa bedakan, ini bapak saya, oh itu kakek saya. Himar-himar biasanya nggak bisa bedakan mana kakeknya, mana mbahnya, mana pamannya. Ini dia bisa bedakan. Berarti dia punya insting, bisa, oh ini bapak saya menyampaikan kepadaku dari kakeknya, dari bapaknya. Canggih kan berarti? Tetapi saking canggihnya, waktu Nabi meninggal dunia dia bunuh diri. Ini kan goblok berarti himar ini.
Harusnya dia sudah dengar. Nabi kan sering naik dia. Nabi sampai mungkin sampaikan hadis, tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri hukumnya haram. Pastinya sudah pernah dengar. Tapi kenapa dia bunuh diri? Kemudian loncat dalam apa? Apa enggak ada mati yang keren daripada itu? Kalau loncat ke dalam sumur terus tewas. Ini menunjukkan konyolnya himar tersebut, ya. Yang kata Al-Majlisi, ulama besar Syiah, ini mukjizat goblok seperti ini. Ini yang pertama. Kekonyolan berikutnya yang termaktub dalam buku tafsir mereka, Tafsir Manhaj As-Sadiqin karangan Fathullah Al-Kashani, tentang bahayanya orang yang tidak nikah mut'ah. Saya bilang ikhwan, saya tatkala menyampaikan dakwah tentang sesatnya Syiah, yang paling saya harapkan agar ahlu sunnah tidak menjadi Syiah. Saya tidak terlalu berharap orang-orang Syiah mengenal sunnah. Saya tidak terlalu berharap, karena mereka seperti otak mereka sudah ditutup, dan yang membuat mereka sulit untuk menerima kebenaran karena mereka disertai dengan syahwat. Orang kapan bisa menerima kebenaran kalau dia mencari kebenaran dari meninggalkan syahwatnya? Tetapi kalau syahwat masih dia pegang, sulit untuk dia mendapatkan kebenaran. Syiah meskipun agamanya yang konyol dan agama yang tidak masuk akal, namun banyak orang yang tertarik dengan Syiah, terutama anak-anak muda. Kenapa? Karena ada tawaran menarik, yaitu boleh nikah apa? Nikah kontrak, boleh nikah mut'ah. Ini sangat menarik nikah mut'ah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana nikah mut'ah tersebut kok sangat menarik. Bayangkan, berzina dapat pahala. Siapa yang tidak tertarik? Berzina dapat pahala. Semua orang tertarik dengan agama yang seperti ini. Kita aja mau poligami aja setengah mampus. Mereka tinggal ganti sana, ganti sini. Wow, enak sekali. Gimana orang tidak tertarik? Mau minta izin kita untuk poligami 10 tahun belum tentu keluar surat izinnya, belum tentu. Sampai mati pun belum tentu keluar surat izinnya. Jadi mereka tinggal mut'ah sini. Makanya saya bilang Syiah ini meskipun aneh dan konyol, namun menarik, terutama anak-anak muda, dan mereka pintar. Mereka sebarkan di anak-anak muda. Anak-anak muda yang paling gemar dengan Syiah. Orang-orang yang tidak mut'ah bahaya. Mereka sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja minad dunya wa lam yatamatta jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda." Barang siapa yang meninggal dunia, keluar dari dunia, belum sempat melakukan mut'ah, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat, burungnya enggak ada. Antum semua ini nanti kalau bangkit enggak ada burungnya. Ya ikhwan, rugi antum kalau masuk surga bidadari 100, antum bingung, diem aja enggak ada kerjaan. Kenapa? Burung antum tidak berfungsi. Ini dalam buku mereka. Jadi bukan cuma mengajak, bahkan mengancam, ya, mengancam orang-orang yang tidak mau nikah mut'ah akan dibangkitkan dalam keadaan burungnya tidak ada. Dalam riwayat yang lain, man tamatta'a marratan amina min sakhatil jabbar. Barang siapa yang bermut'ah sekali akan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tamatta'a marratain, barang siapa bermut'ah 2 kali, husyira mal abrar, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Wa man tamatta'a thalatha marrat zahamani fil jinan. Barang siapa yang bermut'ah 3 kali akan menyertaiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Luar biasa. Zina tapi nikmat dan pahalanya luar biasa. 3 kali mut'ah sama Nabi. Dalam riwayat yang lain, man tamatta'a marratan kana darajatu kadarajatil Husain alaihi salam. Barang siapa yang bermut'ah sekali, kedudukannya seperti kedudukan Husain alaihi salam. Wa man tamatta'a marrataini kana darajatu kadarajatil Hasan. Barang siapa yang bermut'ah 2 kali seperti kedudukannya Hasan alaihi salam. Wa man tamatta'a thalatha marrat kana darajatu kadarajati Ali. Barang siapa yang bermut'ah 3 kali seperti kedudukannya Ali. Wa man tamatta'a 4 marrat fadarajatuhu kadarajati. Barang siapa yang mut'ah 4 kali, kedudukannya seperti kedudukanku. Ya ikhwan, ini penghinaan kepada para imam, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Husain radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu taala anhu, dan kita tahu Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga, Hasan dan Husain juga dijamin masuk surga. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan, huma sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua, cucuku Hasan dan Husain, adalah pemimpin para pemuda di surga. Kalau mau jadi seperti mereka gampang, mut'ah selesai jadi seperti Hasan. Ini masuk surga yang paling mudah ini. Dan ini merendahkan para sahabat Hasan dan Husain. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Hasan, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Husain sehingga mereka mencapai derajat surga. Hasan meninggal dalam keadaan diracuni, Husain meninggal dalam keadaan tragis dibunuh di Karbala.
Mereka mati dalam keadaan mati syahid, sehingga menjadikan mereka di atas surga yang tinggi. Sekarang kita kalau mau jadi seperti mereka gampang, tinggal mut'ah. Ini penghinaan terhadap Nabi, apalagi 4 kali mut'ah seperti Nabi. Ini penghinaan terhadap Nabi dan Ali dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sesungguhnya mut'ah merupakan ritual pengumbaran syahwat sepuas-puasnya, dan saya nukil dari buku-buku mereka langsung. Saya ingin buktikan bahwasanya mut'ah itu sebenarnya itu hanyalah zina yang dibungkus. Bahkan zinanya bukan zina seperti biasanya, zina yang luar biasa. Artinya benar-benar mereka berfantasi dalam bermut'ah tersebut. Mereka berfantasi tatkala berzina dalam mut'ah tersebut. Di antaranya bolehnya mut'ah dengan seorang wanita yang sudah menikah, tidak jadi masalah. Inilah kasus yang terjadi baru-baru saja tatkala ada ulama besar Syiah di Irak yang melakukan mut'ah dengan beberapa wanita, kemudian dia shooting, kemudian HP-nya diambil hilang, ternyata didapati oleh sebagian orang Syiah. Ternyata dalam HP tersebut dia lihat istri temannya lagi dikerjain sama ustadznya. Ini yang buat dia marah. Dan memang boleh dalam agama Syiah, boleh dalam agama Syiah. Saya nukilkan dari kitab Al-Kafi, Furu'ul Kafi, kitab yang paling sahih dalam orang Syiah setelah Al-Qur'annya Syiah. Dari Aban bin Taglib, dia berkata, "Qultu li Abi Abdullah," aku berkata kepada Abu Abdullah, itu Ja'far As-Shadiq. Ya, kalau sudah disebut Abu Abdullah, kebanyakannya Ja'far As-Shadiq. Terkadang maksudnya Husain, namun kebanyakannya Ja'far As-Shadiq. Imam yang ke-6. "Inni akunu fi ba'dhi turuqat." Kata dia, wahai imam, saya berada di sebagian jalan. Fa'aral mar'atal hasna wala amanu an takuna zata ba'lin. Di jalan tersebut saya lihat ada perempuan yang cantik, wahai imam. Dan saya khawatir dia punya suami. Padahal saya sudah apa? Jatuh cinta ini. Sudah tertarik, saya khawatir punya suami. Aw minal awahir, atau saya khawatir itu wanita pezina. Ada dua kemungkinan. Ini wanita sudah punya suami atau wanita pezina. Apa kata imamnya? Laisa hadza alaik, innama alaika an tusaddiqaha fi nafsiha. Ini bukan urusanmu, enggak usah kau cek-cek seperti itu. Kau tanya saja, mau enggak mut'ah? Kalau mau langsung aja, enggak usah tanya kamu udah punya suami enggak. Ini bukan urusanmu. Itu tidak wajib bagimu untuk bermut'ah dengan wanita seperti itu. Apa yang dia ucapkan benarkan saja. Kalau dia bilang saya enggak punya suami, langsung saja, enggak usah cek-cek. Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Yaqtin, dia berkata, "Qultu li Abil Hasan alaihi salam." Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Nisa'u al-Madinah, bagaimana menurut engkau tentang wanita-wanita penduduk kota Madinah?" Kata Ali, "Fawasiku, adalah wanita-wanita fasiqah." Ini tentu Ali enggak mungkin ngomong seperti ini, dusta. Kata Ali bin Abi Thalib, wanita ahli Madinah adalah wanita-wanita yang fasiqah. Qultu, "Fa atazawwaju minhunna, bolehkah aku menikahi mereka?" Qala na'am, boleh. Meskipun mereka fasiqah, boleh dinikahi. Wa mata arada ar-rajulu tazwij al-mut'ah falaysa alayhi taftish anha bal yusaddiquha fi qawliha. Kata Ali bin Abi Thalib, kapan seorang lelaki ingin bernikah mut'ah, maka enggak usah cek-cek dia punya suami atau enggak usah cek. Dan itu tidak wajib dan tidak perlu dilakukan. Sudah langsung aja mut'ah. Bahkan dicela orang yang ngecek-ngecek ini. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dari Ja'far As-Shadiq, ada yang bertanya, Muhammad bin Rashid berkata, Fadl Maula Muhammad bin Rashid berkata, aku menikahi seorang wanita dengan mut'ah. Fa waqa'a fi nafsi annaha laha zawjan. Waktu saya nikah mut'ah, terbetik dalam hati saya wanita ini mungkin punya suami. Fa wajadtu laha zawjan, ternyata saya cek, ternyata dia punya suami, tapi sudah kadung apa? Mut'ah. Apa kata imamnya? Walima fatasya. Kenapa kau cek-cek? Enggak usah cek-cek. Dimarah, malah yang ngecek-ngecek apa? Dilarang. Dari sini mengerikan. Berarti orang kalau sudah bermut'ah, ya tidak perlu ngecek ini punya suami atau tidak. Sudah jalan aja. Kalau dia punya suami, dia akan bilang, saya sudah bersuami. Kalau dia nggak bilang, sudah husnuzon saja, husnuzon. Jalan terus. Dalam riwayat yang lain, Abu Abdullah mengatakan, walima sa'alaha. Kenapa kau tanya-tanya? Enggak usah tanya. Kapan ada wanita mau berzina dengan engkau, langsung saja, enggak usah ditanya-tanya kamu punya suami atau tidak. Berarti ngecek dilarang, bertanya juga dilarang. Ini berarti membuka perzinahan sebesar-besarnya, bukan hanya dengan wanita yang
lajang, bahkan boleh bermut'ah dengan istri-istri ya orang lain. Kemudian juga di antaranya boleh menikah mut'ah tanpa saksi. Tidak ada bedanya dengan zina. Dalam kitab Al-Istibsar karangannya At-Tusi yang disebut dengan Syekh Ta'ifah, yaitu syekhnya orang Syiah, Al-Istibsar salah satu buku yang merupakan sumber hukumnya orang Syiah, menjelaskan bahwasanya Al-Harits bin Al-Mughirah bertanya, aku bertanya kepada Abu Abdullah, apakah saksi yang boleh kita lakukan untuk bermut'ah? Maka dia berkata, rajulun wa imra'atani, seorang dan dua orang wanita, ini boleh jadi saksi. Fa in kariha syuhud, kalau tidak ada para saksi, kata beliau, ya yujzihi rajulun, tidak mengapa ya seorang laki ya jadi saksi, dia itu sendiri menjadi saksi. Innama dzalika limakanil mar'ati li alla taqula fi nafsi hadza fujur. Jadi cukup oleh laki-laki tersebut menjadi saksi, hanya saja ingin dihadirkan saksi yang lain agar wanita tersebut tidak terbetik dalam hatinya bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan zina. Sebenarnya saksi tidak perlu, kata mereka. Itu hanya sekedar menenangkan hati para wanita ingin dimut'ahi supaya tidak terbetik, jangan-jangan ini zina. Oleh karena itu datangkan saksi. Tapi kalau nggak pakai saksi juga nggak jadi masalah. Boleh mut'ah dengan sekali berhubungan saja, dua kali juga boleh. Dalam riwayat disebutkan, ini dalam kitab apa ini? Dalam kitab Al-Kafi juga. Kam adna ajalil mut'ah, hal yajuzu an yatamatta rajul bil syarti marratin wahidah? Qala na'am. Ditanyakan kepada Abu Hasan Ali bin Abi Thalib, berapa waktu terpendek untuk melakukan mut'ah? Bolehkah seseorang bermut'ah cuma sekali terus selesai? Kata dia boleh. Boleh. Kemudian juga ditanyakan kepada Abu Abdullah, anir rajul yatazawwajul mar'ata ala ardin wahid. Seorang lelaki berhubungan dengan seorang wanita mut'ah dengan sekali tegang. Dengan sekali apa? Tegang. Maksudnya sekali apa? Ejakulasi. Faqala la ba's. Tidak mengapa meskipun sekali ejakulasi. Walakin idza farraga falyuhawwil wajhahu wa la yanzur. Tapi kalau sudah selesai langsung tutup muka, enggak boleh lihat lagi. Kenapa? Karena iddahnya kalau dia sudah selesai keluar sekali sudah tolak, terjatuh talak secara otomatis. Kalau sudah jatuh talak otomatis, talak bain, berarti nggak boleh lagi dia lihat karena sudah hukumnya haram. Ini berarti wanita ajnabiyah dia harus menundukkan pandangannya. Lihat fatwa yang kacau. Sampai mereka sebut dalam mana baca buku fikih mereka lucu. Boleh nggak seorang lelaki, jadi kalau antum tanya orang Syiah boleh nikah 1 jam, itu tidak benar. Syiah tidak membolehkan nikah 1 jam 2 jam, nggak boleh. Kenapa kata mereka? Karena 1 jam tidak jelas. 1 jam yang mana? 1 jam zaman dulu atau 1 jam sekarang? Tapi kalau sekali keluar, 2 kali keluar itu jelas. Apa bedanya? 5 menit juga boleh kalau begitu. Dia bilang 1 jam 2 jam nggak boleh nikah 1 jam 2 jam itu nggak boleh, nggak sah karena majhul, apa jahalah. Ada jahalah, ini akad majhul, nggak jelas 1 jam ini berapa kali berhubungan nggak jelas. Paham? Sehingga mereka mengatakan tidak boleh akad nikah mut'ah 1 jam 2 jam nggak boleh, pakai menit nggak boleh karena ada yang jangan-jangan 1 jam belum selesai kan repot kalau begitu. Oleh karenanya jangan 1 jam, pakai cara hitung yang lain, sekali keluar atau 2 kali keluar boleh. Dan kalau sudah sekali keluar, sekarang kita sepakat seorang nikah mut'ah dengan wanita, sudah akadnya sampai kapan? Sampai sekali keluar. Begitu selesai keluar berarti sudah jatuh talak, berarti tidak boleh dilihat wanita tersebut karena sudah jadi bukan mahramnya lagi. Ini fatwa apa yang lucu. Yang berikutnya, boleh mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat ia tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Dalam kitab Mustadrakul Wasail seorang bertanya kepada Al-Hasan bin Hurais berkata, aku bertanya kepada Abi Abdullah alaihissalam, itu kepada Ja'far as-Sadiq, fil mar'ati tazni 'alaiha aytamatta biha atau yuzna 'alaiha, fil mar'ati yuzna 'alaiha. Bertanya tentang seorang wanita yang dizinahi. Boleh enggak seorang lelaki berzina dengan wanita? Bolehkah seorang lelaki nikah mut'ah dengan wanita pezina? Maka jawabannya, tatkala orang itu bertanya, boleh enggak saya bermut'ah dengan wanita yang dituduh berzina? Kata Ja'far as-Sadiq, ara'aita dzalik?
apakah kau pernah lihat dia berzina? Qultulah, aku tidak pernah lihat dia berzina. Cuma orang-orang bilang dia berzina. Walakinnaha turma bihi. Akan tapi orang-orang bilang wanita ini berzina. Kata Abu Abdullah, na'am, boleh. Tamatta' biha, ya, silakan bermut'ah dengan dia. Yang penting dengan syarat kamu tidak pernah lihat dia berzina. Ya, kalau begitu, ya semua orang wanita berzina boleh kita nikahi kalau begitu. Memang kita lihat-lihat kalau dia sedang berzina, kan nggak kelihatan. Dia berzina dalam kamar, berzina dalam mana ya? Kalau begini caranya, berarti seluruh wanita pezina boleh dimutahi. Kenapa? Karena mereka tatkala berzina tidak menampakkan mereka sedang berzina. Ini bahaya sekali, ikhwan. Boleh bermut'ah dengan gadis perawan tanpa izin ayahnya. Saya juga nukilkan penukilan dari fatwa hadis imam mereka. Kemudian kalau menikah hanya boleh 4 maksimal. Kalau mut'ah boleh 1000 wanita. Ya. Dalam satu waktu boleh mut'ah dengan berapa? 1000 wanita. Kamu fulana wanita pertama, saya mut'ahi kamu 1 minggu ya. Kamu 2 minggu, kamu 2 jam, 1 3 jam, sampai 1000 boleh. Asal dia kuat aja ya. Nikah, subhanallah, ini pemuasan seksual yang luar biasa yang tidak terdapat dalam agama manapun seperti ini caranya. 1000 wanita lebih, tidak ada batasannya. Kenapa waktu ditanya, tatkala Abu Abdullah mengatakan tazawwaj minhunna alfan, nikahi mut'ah 1000 wanita tidak jadi masalah. Fa innahunna musta'jarat. Perhatikan ini. Karena mereka para wanita-wanita mut'ah adalah musta'jarat, wanita-wanita bayaran. Beda dengan apa? Dengan nikah biasa. Kalau nikah biasa harus 4 maksimal, kalau mut'ah boleh 1000 wanita. Kenapa? Karena mereka wanita sewaan. Apa bedanya dengan zina? Bolehnya berhubungan dengan wanita lewat dubur. Ini maaf, masih banyak yang belum nikah ini. Ini 17 tahun ke atas, tapi gimana lagi? Jeleknya agama mereka boleh menikah boleh berhubungan lewat dubur, dan subhanallah bahkan mereka mencoba menyebutkan dalil, ya. Dan waktu kita terbatas. Ini kita lewatkan saja. Inilah gambaran mut'ah yang mereka yakini bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia tidak bermut'ah, maka bangkit pada hari kiamat dalam keadaan burungnya hilang, lepas ya. Sehingga dia tidak bisa masuk surga dengan penuh ketenangan meskipun banyak bidadari. Banyolan berikutnya, balon yang ketiga. Kita ada 33 banyolannya, baru 2 ya. Ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga, para imam bisa berbahasa Bugis, bisa berbahasa Sunda, bisa bicara kromo Injil, dan juga bisa bahasa Madura. Jadi imamnya bisa bilang apa namanya, Monggo Pinara ya. Kepriben bisa juga, Dek Rema bisa juga ya. Mangga bisa, mereka bisa. Dan ini mereka sebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya imam menguasai seluruh bahasa. Sebelumnya saya akan menyampaikan akidah mereka tentang para imam ini. Orang-orang Syiah, mereka berlebih-lebihan terhadap imam mereka. Mereka menggambarkan imam mereka ini seperti dewa, luar biasa, seperti malaikat, bahkan lebih hebat daripada para malaikat. Ilmu mereka luar biasa, melebihi para anbiya. Di antara pernyataan-pernyataan mereka, dan saya tidak ingin menyebutkan riwayat mereka yang begitu banyak, saya akan sebutkan beberapa judul bab. Contohnya dalam kitab Al-Kafi, kitab sahih mereka, bab annal a'immata warathu ilman nabi wa jami'al anbiya wal awsiya alladzina qablahum. Sungguhnya para imam, mereka mewariskan ilmu Nabi Muhammad SAW seluruhnya diwarisi oleh para imam yang 12 tersebut, dan juga mewarisi seluruh ilmu para nabi sebelumnya. Jadi ilmu mereka, ilmu para imam adalah ilmu nabi plus ilmu para nabi sebelumnya. Seluruh ilmu nabi dan rasul dikumpulkan, diwariskan kepada para imam yang 12 tersebut. Bahkan dalam kitab Biharul Anwar jilid 26 halaman 193. Biharul Anwar ini kitab yang sangat besar. Kalau tidak salah ada 107 jilid. 107 jilid. Dan dia mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Kahfi ada hadisnya juga di situ, dari kitab Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, ya, untuk menguatkan akidah mereka. Dikarang oleh Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi. Bab annahum a'lamu minal anbiya alaihimussalam. Bab bahwasanya para imam 12 lebih berilmu daripada para nabi. Bahkan mereka menyebutkan riwayat dari Abu Abdullah
Ja'far As-Shadiq, dia mengatakan, wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bati wa rabbil Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Lau kuntu baina Musa wal Khadir la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma wa la amba'tuhuma bima laysa fi aydihima. Kalau seandainya saya hadir waktu Khadir bertemu dengan Musa, Musa mau belajar sama Nabi Khadir, kalau saya hadir di antara mereka berdua, saya akan katakan, wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua. Subhanallah. Seorang imam lebih alim daripada siapa? Para anbiya. Dan ini mereka nyatakan dengan terang-terangan. Bahkan para imam Syiah ilmunya lebih hebat daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tatkala mengatakan imam kita lebih hebat dari Nabi, mereka agak ragu-ragu. Namun di sebagian riwayat mereka kelepasan mengatakan ilmu imam lebih hebat daripada ilmu Nabi. Di antaranya dari Abu Abdullah. Ini Abu Abdullah ini saya bilang Ja'far As-Shadiq ini, dialah yang paling banyak diriwayatkan hadisnya. Muhammad Al-Baqir ada hadisnya, namun tidak sebanyak Ja'far As-Shadiq, imam yang ke-6. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Tentunya kita katakan hadis-hadisnya orang Syiah semuanya palsu. Kebanyakannya apa? Palsu. Kenapa ikhwan saya katakan hadis-hadisnya orang Syiah tidak ada yang sahih? Karena mereka tidak punya buku-buku rijal yang mengkritik tentang kedudukan para perawi. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, punya buku-buku yang menjelaskan tentang kredibilitas para perawi tersebut. Banyak, seperti kitab-kitab yang khusus menyebutkan perawi-perawi yang thiqah, seperti kitab Thiqat karangannya Ibnu Hibban. Ada kitab-kitab yang khusus tentang du'afa, ya, perawi-perawi yang lemah, tidak kuat hafalan, tidak bisa dijadikan hujah tatkala meriwayatkan hadis. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara rawi yang thiqah dan rawi yang dhaif, digabungkan, dan itu banyak, ribuan para perawi dijelaskan oleh para ulama. Sehingga tatkala seorang mengatakan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi, fulan A, B, C, D, ini semuanya ada biografinya. Ketahuan dia hafalannya lemah, ketahuan dia pendusta, ketahuan dia hafalannya kuat, sehingga kita bisa menilai hadisnya sahih atau tidak. Ini tidak ada dalam ilmu Syiah, tidak ada. Mereka punya cuma dua buku rijal, cuma Rijalul Kushi dan Rijal Najasyi. Itu pun sedikit jumlah perawinya. Bahkan dalam buku tersebut, perawi-perawi yang terkenal dalam kitab Al-Kafi seperti Zurarah dan Al-Ju'fi dinilai kadzab, pendusta oleh Rijalul Kushi. Hadis-hadis kebanyakan saya riwayatkan dari Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq itu dari Zurarah. Zurarah dari Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq. Ternyata dinilai oleh ahli hadis mereka bahwasanya Zurarah kadzab, pendusta. Sementara penulis Muhammad Yaqub Al-Kulaini, penulis Al-Kafi, mengatakan seluruh hadisnya sahih, dan saya sudah cek sama siapa? Sudah dicekkan kepada Imam Mahdi yang lagi sembunyi. Oleh karena saya katakan seluruh hadis Syiah susah kita mengatakan sahih. Apalagi ini perkara yang sangat penting. Ketahuilah bahwasanya di antara akidah orang Syiah, seorang boleh berdusta demi kemaslahatan dakwah yang disebut dengan taqiyah. Disebut dengan apa? Taqiyah. Bahkan mereka menganggap dusta ini adalah ibadah. Sekarang kalau ada perawi Syiah meriwayatkan hadis, antum tahu nggak dia sedang bertaqiyah atau tidak? Paham ini? Maksud saya dari fulan, dari Abu Abdullah atau dari Ali bin Abi Thalib. Sekarang fulan-fulan 3 orang ini yang Syiah semua ini, dari mana kamu jamin bahwasanya dia sedang tidak bertaqiyah? Padahal menurut mereka taqiyah itu perlu untuk membela agama ini. Tidak ada dalil barometer yang khusus untuk menyatakan dia sedang tidak bertaqiyah atau dia sedang bertaqiyah. Dari sini orang-orang Syiah sangat bingung tentang kriteria bagaimana hadis sahih itu, bingung mereka. Akhirnya mereka pakai perasaan saja, ini perasaannya sahih, ini enggak. Dan ini berbeda sangat mendasar antara ilmu hadis Ahlus Sunnah dengan ilmu hadis orang-orang Syiah. Di antara pernyataan Abu Abdullah, dia mengatakan innallaha khalaqa ulil azmi minar rusul. Allah menciptakan ulul azmi minar rusul. Faddallahum bil ilm, dan Allah memuliakan mereka dengan ilmu. Sampai jam berapa? 5 menit lagi. Kemudian kata dia, wa faddalana alaihim fi ilmihim wa ilmi Rasulillah ma lam ya'lamu wa ilmuna ilmu Rasul wa ilmuhum. Dia perhatikan perkataan Abu Abdullah, imam mereka. Wa faddalana,
Allah menjadikan kami para imam 12 lebih mulia daripada ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nuh, Musa, Isa, sama Nabi Ibrahim. Nuh, ya sah, Ibrahim. Ini kata dia, ilmu kami lebih mulia daripada ilmu ulul azmi minar rusul. Kenapa? Faddalana alaihim fi ilmihim. Kami lebih utama daripada ilmu mereka. Wa ilmi Rasulillah. Dan juga lebih utama daripada ilmu Rasulullah, malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, adapun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Ilmu kami lebih hebat daripada Nabi. Kenapa? Ilmu kami adalah ilmu Rasulullah plus ilmu para anbiya yang lalu, ditambah dengan apa yang mereka tidak ketahui. Ini jelas sekali bahwasanya mereka mengatakan imam mereka lebih berilmu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membuat sebuah bab dalam Biharul Anwar. Ya. Annahum alaihi wassalam la yuhjabu anhum ilmu samai wal ard wal jannah wan nar. Bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi mereka, bagi para imam yang 12. Seluruhnya mereka tahu ilmu langit, ilmu dunia, ilmu surga, ilmu neraka, mereka semua tahu. Wa annahu urida alaihi malakutus samawati wal ard wa ya'lamuna ilma makan wa ma yakun ila yaumil qiyamah. Dan mereka dipaparkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi, dan mereka mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang sampai hari kiamat, mereka semua tahu. Bab dalam Al-Kulaini, kitab Al-Kafi, annal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya war rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang Allah berikan kepada malaikat, ilmu yang Allah berikan kepada para nabi, ilmu yang Allah berikan kepada rasul, semuanya dikumpulkan diketahui oleh imam yang 12. Bab bahwasanya para imam mengetahui hakikat keimanan seorang, tidak ada yang tersembunyi isi hati manusia. Mereka tahu ini munafik atau ini kafir. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Dan di sekitar engkau wahai Muhammad, ada orang-orang dari Arab-Arab Badui, mereka orang-orang munafik, dan ada juga di antara penduduk kota Madinah yang mereka parah dalam kemunafikan mereka. La ta'lamuhum nahnu na'lamu. Kau tidak mengetahui siapa mereka dan kami mengetahui. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak mengetahui sebagian orang munafik. Oleh karenanya Nabi tidak tahu isi hati manusia. Bahkan Nabi menjelaskan, innakum takhtasimun. Kalian akan bermusuhan. Kalau kalian datang, 2 orang datang kepadaku, yang satu lebih hebat berhujjah, maka saya akan membela yang hebat tadi. Nabi tidak tahu isi hati manusia. Tapi kalau para imam tahu seluruhnya. Kemudian bab annal a'immata indahum jami'ul kutub allati nazalat min indillah. Bab dalam Ushulul Kafi, dalam kitab yang sahih mereka. Para imam di sisi mereka seluruh kitab-kitab para nabi. Jadi kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Al-Quran, semuanya yang lengkap dan tidak ada perubahan, yang murni dipegang oleh imam mereka. Oleh karenanya tatkala 11 imam sudah meninggal, tinggal imam 12 yang lagi sembunyi di sirdap, dia capek, dia bawa buku banyak sekali. Qur'annya 3 jilid, 3 kali tebal, belum lagi Taurat, belum lagi Injil, belum lagi Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Harusnya dia sekarang keluar tunjukkan kepada orang Nasrani, ini loh Injil yang belum ada perubahan. Harusnya sekarang dia keluar bertemu dengan orang Yahudi, inilah Taurat yang tidak ada perubahan. Harusnya demikian. Dia keluar sekarang, ini Al-Quran yang tidak ada perubahan, berimanlah kepada ini semua. Kemudian apa? Wa annahum ya'rifunaha ala ikhtilafi alsinatiha. Dan mereka ngerti seluruh isi Injil. Injil bukan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani atau bahasa Syriani. Zabur juga demikian, pakai bahasa yang lain. Ini mereka meskipun kitab-kitab wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus orang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Berarti setiap rasul bahasanya berbeda-beda. Namun para imam 12 itu mengetahui seluruh bahasa ini. Mereka biasa baca kitab Injil, Taurat dan seluruhnya, Zabur, dan mereka ngerti isinya. Kemudian ikhwani fillah, bahkan dalam kitab Biharul Anwar, perhatikan nih, bab tentang apa? Annahum alaihimussalam ya'lamuna jami'al alsun wal lughat wa yatakallamuna biha. Mereka para imam-imam 12 mengetahui seluruh bahasa, mengetahui seluruh logat, dan mereka berbicara dengan seluruh bahasa tersebut. Makanya saya katakan tadi, seluruh bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Kromo Inggil, bahasa Madura, semuanya mereka ngerti. Dalam riwayat mereka sebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 kota, satu kota di Masyrik, satu kota di Maghrib. Dan di antara 2 kota tersebut ada tembok atau pagar dari besi.
Dan setiap kota ada 1 juta pintu yang daun pintunya terbuat dari emas. Dan setiap pintu ada 70 juta bahasa. Setiap pemilik bahasa berbicara dengan bahasa yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, wa ana a'rifu jami'al lughat wa ma fiha wa ma bainahuma wa ma 'alaihima. Dan saya tahu seluruh jutaan bahasa tersebut. Ini bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat seperti ini banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi memerintahkan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit seorang sahabat yang cerdas. Dan Nabi terkadang menulis surat kepada orang Yahudi. Dan terkadang datang surat dari orang Yahudi, sehingga Nabi khawatir kalau dia tulis surat kepada orang Yahudi nanti disalahgunakan karena Nabi tidak tahu bahasa Yahudi. Akhirnya Nabi SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sehingga Zaid bin Thabit, kata Rasulullah SAW, "Inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi." Aku khawatir, aku tidak berasa aman dengan orang-orang Yahudi terhadap tulisan-tulisanku. Maka kata Zaid bin Thabit, "Fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahrin hatta hadaqtuhu." Aku pun belajar bahasa Yahudi, dan belum lewat setengah bulan aku sudah canggih dalam bahasa apa? Yahudi. Fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi. Maka aku yang menulis surat atas nama Nabi untuk orang Yahudi, dan kalau ada surat dari Yahudi maka aku yang bacakan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tahu seluruh bahasa, Nabi tidak perlu khawatir, tidak perlu menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Oleh karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini nanti kalau Imam Mahdinya keluar kemudian datang ke Jogja, kemudian berbicara ke Romo Inggil, maka jangan heran, karena memang dia bisa bahasa Jogja, dia bisa bahasa Madura, dan dia bisa seluruh bahasa. Dan ini merupakan kekonyolannya orang-orang Syiah, dan membuktikan bahwasanya mereka meyakini ilmu imam-imam mereka lebih hebat daripada ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja para ikhwan, ini masih banyolan keberapa? Masih banyolan ke-3, masih ada 30 banyolan menanti. Ya, saya harap kesabaran para ikhwan sekalian, karena yang nanti lebih canggih-canggih lagi banyolannya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada